pemirsa Sakti TV, senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa di Bincang Malam. Dan malam hari ini bersama saya Pepi Nadini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mas Dedi Hermanto. Nah, kalau misalnya pemirsa penasaran siapakah Mas Dedi Hermanto ini, sedikit saya akan membocorkan kepada Anda bahwa beliau ini akan memberikan edukasi atau informasi kepada kita mengenai strategi untuk mendapatkan modal 1 miliar dalam 6 bulan melalui bisnis properti. Itu dia. Selamat malam Mas Dedi Hermanto. Selamat malam juga Mbak. Segar sekali malam hari ini. Iya, selalu semangat. Selalu semangat. Iya. Strategi mendapatkan modal 1 miliar dalam 6 bulan melalui bisnis properti. Ini pasti orang akan sangat tergiur ya. Sangat luar biasa. Sebenarnya kalau kita ngomong miliaran, betul, sebenarnya cuma mindset aja bedanya Mbak. Jadi pola pikir itu yang sangat menentukan sekali. Itu dia ya. Makanya tema kita hari ini yaitu bagaimana mendapatkan 1 miliar dalam 6 bulan dari bisnis properti. Itu dia. Oke, baik. Mas Dedi ini saya tadi memperkenalkannya sebagai ketua penyelenggara. Iya, begitu saya ya? Ketua penyelenggara dari seminar yang akan kita adakan hari Kamis besok di Hotel Maisa Ponorogo. Oke, itu dia ya. Oke, baik. Ya. Mungkin untuk awalnya kita boleh perkenalan dulu ya, Mas? Benar. Oke, bagi para pemirsa Sakti TV ya, dimanapun Anda berada di Kota Madiun dan sekitarnya, hari ini saya akan berbagi tentang yang pertama ilmu permodalan ya, yang kedua ilmu bisnis properti. Seperti itu. Nanti kita akan jelaskan pakai slide, rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar kaca seperti itu. Kita masuk di materi yang awal Mbak ya. Oke. Kalau kita ngomong bisnis, tentunya kita ngomong masalah modal ya. Ya. Saya bahas tentang cara mendapatkan modal dulu ya. Jadi seperti itu. Ada 10 cara untuk mendapatkan modal bisnis ini. Yang pertama, Anda bisa dengan cara menabung. Anda bisa lihat di layar kaca. Cara mendapatkan modal ini seperti apa. Yang pertama, Anda bisa dengan cara menabung. Jadi kalau kita dulunya sekolah pasti diajarkan cara mendapatkan modal atau cara mendapatkan uang banyak itu bagaimana ya. Mungkin kita diajarin menabung. Tapi menabung itu butuh waktu yang agak lama Mbak. Jadi boleh-boleh saja menabung tapi waktunya agak lama. Seperti itu. Ada cara yang kedua, saya menyebutnya IMF. Jadi misal kita butuh modal untuk melakukan suatu usaha atau bisnis, kita nggak punya duit, kita bisa pinjam sama pihak keluarga kita. Kita bisa menyebutnya IMF. Kenapa? Karena istri, mertua, family singkatannya Mbak. Jadi kalau nggak punya modal, kita bisa pinjam sama istri, mertua, sama family kita. Sama keluarga. Ya. Yang ketiga, pinjam sama supplier. Jadi selain kita punya konsumen kan kita juga punya supplier ya. Kita bisa kerjasama sama beliaunya untuk suatu usaha yang menguntungkan. Jadi kalau kita nggak punya modal, kita bisa pinjam dulu sama supplier kita. Seperti itu. Yang keempat, kita bisa menggunakan yang namanya DP konsumen. Artinya apa? Kalau suatu bisnis, suatu transaksi itu kan pasti ada deal-dealan ya. Jadi dari deal-dealan tersebut pastinya kita minta uang transaksinya dulu. Kalau sudah deal dengan kesepakatan yang ada, kita minta DP 50% dari konsumen tersebut. Seperti itu. Contohnya kita beli tanah harganya 100 juta. Kalau sudah ada tanda jadinya berarti kan mau deal kan ya. Nah, dari uang tersebut kita gunakan untuk bisnis. Itu adalah salah satu cara mendapatkan modal juga. Jadi memanfaatkan yang namanya DP konsumen tersebut. Selanjutnya adalah kerjasama dengan investor Mbak. Jadi di dunia ini ada 2 ya, menurut saya, orang yang kekurangan uang sama orang kelebihan uang Mbak. Nah, investor ini adalah orang-orang yang kelebihan uang. Jadi uangnya banyak sekali. Makanya kalau Anda sekarang gaulnya sama orang yang belum punya uang, mungkin carilah orang-orang yang punya dana banyak. Kita sebutnya investor. Jadi kalau kita punya teman yang duitnya banyak, siapa tahu bisa membantu kita untuk masalah permodalan kan ya. Iya, betul. Seperti itu. Yang keenam, kita menyebutnya pinjam sedikit tapi ke banyak orang Mbak. Contohnya kita butuh modal sekitar 10 juta. Kalau kita pinjamnya ke 1 orang mungkin berat. Kalau kita pinjam ke 10 orang mungkin ringan. Jadi 1 orangnya 1 juta kali 10 kan bisa 10 juta. Seperti itu. Jadi pinjam sedikit tapi banyak orang. Seperti itu. Yang ketujuh ada yang namanya kredit. Kalau kita punya agunan seperti sertifikat atau BPKB, bisa kita mengajukan pinjaman ke bank dengan cara kita agunkan sertifikat sama BPKB-nya. Itu juga salah satu cara mendapatkan modal. Tapi sayangnya kalau kita nggak punya agunan atau sertifikat tersebut, kita bisa memanfaatkan KTA. Ada produk di bank itu namanya kredit tanpa agunan. Kita sebutnya KTA. Nah, jadi itu adalah pinjaman modal usaha yang diberikan oleh perbankan kepada kita
kalau kita nggak punya agunan. Jadi bisa mengajukan yang namanya KTA. Yang selanjutnya selain produk KTA ada yang namanya kartu kredit. Ini saya bawa contohnya, banyak sekali kartu kredit. Jadi kartu kreditnya adalah salah satu pinjaman yang tanpa agunan. Contohnya saya punya satu keping ini isinya saldonya 20 juta. Kalau kita punya 10 kan 200 juta. 200 juta, itu tanpa agunan. Belum istri kita kalau mengajukan juga. Belum saudara kita. Makanya tema kita bagaimana cara mendapatkan 1 miliar dalam 6 bulan dari bisnis properti, plus cara cari modalnya dari kartu kredit kita juga ajarin nantinya di seminar yang kan kita adakan hari Kamis besok. Seperti itu. Yang terakhir ada yang namanya bergaul dengan orang kaya. Anda bisa lihat di layar kaca ya, 10 cara untuk mendapatkan modal. Yang terakhir adalah bergaul dengan orang kaya. Jadi kalau kita mungkin dari dulu sampai sekarang kok hidupnya gini-gini aja, nggak ada perubahan, tolong dicek siapa kanan kiri kita, siapa orang yang pernah kita temui setiap hari. Saya pernah baca buku yang sangat menarik sekali. Di sebuah buku tersebut disebutkan bahwasanya masa depan Anda tergantung 5 orang yang Anda temui setiap hari, Mbak. Jadi kalau kita ketemunya penjual minyak wangi, bisa wangi juga kita. Iya, seperti itu. Kalau kita ketemunya orang ngamen, kita bisa-bisa jadi pengamen juga. Mohon maaf loh ini ya, seperti itu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Makanya kalau Anda pengen sukses, bergaulah dengan orang yang sukses. Seperti itu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti racun lah ya. Tinggal di dunia ini Anda mau dipengaruhi atau Anda yang mempengaruhi, itu adalah pilihan hidup Anda. Seperti itu. Makanya untuk dialog hari ini ada kelanjutan untuk kita adakan seminar yang kita adakan hari Kamis besok di Hotel Maisa Ponorogo jam setengah 5 sore sampai jam setengah 9 malam. Untuk temanya yaitu bagaimana mendapatkan modal dari bisnis properti. Nanti kalau sudah dapat modalnya, kira-kira harus dialokasikan kemana? Itu dia, salah satu materi yang kita ajarkan hari Kamis besok itu seperti itu. Makanya bagi para pemirsa Sakti TV dimanapun Anda berada, di Madiun atau sekitarnya, tenang saja, kita akan hadir di Kota Ponorogo ya pada hari Kamis besok jam setengah 5 sampai setengah 9 malam. Jika Anda berkenan mau hadir, silahkan Anda bisa mendaftar melalui SMS. Melalui SMS ya. SMS-nya adalah ketik daftar, kemudian namanya siapa, dari kota mana, kirim ke nomor yang tertera di layar kaca. Nomornya adalah 081 234 042 468. Seperti itu, Mbak. Baik. Ternyata memang banyak langkah ya untuk bisa menjadi pemodal dengan modal 1 miliar itu tadi. Benar. Kemudian kalau kita ngomongin untuk sumber modal bisnisnya, Mas Yudi? Sumber modal untuk bisnis tadi ada 10 cara ya, seperti itu. Jadi kalau kita ngomong modal untuk bisnis, sudah saya jelaskan. Kita masuk di sesi berikutnya yaitu jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit, Kalau kita paham ilmu tentang bisnis, tentunya juga harus paham masalah kredit. Biasanya kalau kita nggak paham masalah kredit, biasanya terjerat utang, Mbak. Kalau kita sudah terjerat utang, kita nggak bisa melunasin, mobilnya disita, rumahnya disita, akhirnya ya jadi ini ya mendadak miskin kembali. Karena banyak yang disita. Seperti itu ya. Jadi dulunya orang yang OKB, orang kaya baru, kaya mobilnya banyak, terus rumahnya banyak, tapi nggak tahu ilmunya, akhirnya kreditnya macet, semuanya disita. Miskin kembali. Seperti itu. Ya. Makanya jangan sampai terjadi pada Anda semua ya. Saran saya, Anda cari ilmunya dulu yang pertama. Yang kedua mungkin dari koneksi bisnis. Koneksi bisnis itu sangat penting sekali. Yang ketiga, Anda perlu yang namanya guru atau pembimbing. Nah, guru atau pembimbing ini akan mengarahkan nantinya. Jadi Anda harus kemana arahnya bisnis ini, Anda harus konsultasi nanti kalau ada permasalahan dan sebagainya. Dan guru atau bisnis itu kita dapatkan di seminar, Pak. Nah, seperti itu. Kan belum ada ini. Saya yakin di Kota Ponorogo sama Madiun, kalau kita punya pinjaman atau utang, terus kita macet, harus konsultasi sama siapa? Kan nggak ada kan ya? Seperti itu. Makanya kenapa kok kita adakan seminar hari Kamis besok? Yang pertama untuk menjalin silaturahmi tentunya. Yang kedua kita belajar bersama tentang yang namanya ilmu permodalan sama ilmu properti. Seperti itu. Kita kenapa kok ngomongin permodalan dulu, tidak propertinya? Properti akan kita jelaskan di segmen 3 nantinya ya. Kita bahas dulu tentang modalnya. Karena yang menjadi masalah hari ini adalah
banyak orang pengen bisnis tapi nggak punya modal, Mbak, Modal, ya. betul. Seperti itu. Kemauan ada, tapi Kemauan ada tapi modal kurang. Ya seperti itulah ya, apa daya. Ya. Maka dari itu yang pertama Anda perlu yang namanya cari ilmu. Oke. Yang kedua cari koneksi. Nah, Ya. koneksi itu di mana? Saya yakin Anda bisa ketemu di seminar nanti. Seperti itu. Makanya Ya. kita adakan seminar hari Kamis besok di Hotel Maisa Ponorogo ya. Jam setengah 5 sore sampai setengah 9 malam. Silahkan bagi para orang Madiun dan sekitarnya ya, pemirsa Madiun Sakti TV ini, dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin daftar silahkan tinggal kirim SMS saja, Mbak. Lewat SMS saja. Cara mendaftarnya gampang, hanya kirimkan SMS, formatnya adalah daftar, kemudian namanya siapa, dari kota mana, kirim ke 081 234 042 468 atau bisa lihat di layar kaca. Oke, betul. Nanti SMS saja dari pihak panitia akan membalas SMS-nya pemirsa seperti itu. Oke, jadi akan dibantu nanti lewat Ini situ, ada ya. promo, tiketnya hanya Rp100.000 untuk satu orang kalau Anda daftar malam ini di Sakti TV Madiun. Dan kalau Anda daftar bertiga hanya Rp200.000. Berarti ini hemat 100.000 Benar, ya? jadi beli Oke. 2 gratis 1, Mbak. Satu, iya. Makanya bagi para yang mungkin bapak, ibu sama anaknya, nah, itu satu keluarga boleh hadir semua. Seperti Oke, itu. ya. Tenang, seminar ini untuk umum, tidak ada yang namanya investasi ratusan juta ke saya, nggak ada stor-storan uang, nggak ada orang cari orang dan sebagainya. Ini murni seminar edukasi bisnis. Oke. Jadi Anda bisa nanti di seminar tersebut bisa tukar-tukaran nomor handphone sama pengusaha-pengusaha yang lain. Siapa tahu bisa dapat peluang bisnis juga kan ya, Iya, dari kan? seminar yang kita adakan besok hari Kamis itu di Hotel Maisa Ponorogo. Dan nantinya yang nyampaikan bukan saya, tapi guru saya langsung. Nah, Beliau adalah Bapak Ardian Denka. Bisa lihat fotonya di belakang Belakangnya saya ini ya, seperti oke. itu. Beliau adalah salah satu praktisi bisnis properti yang sudah apa ya, istilahnya sudah expert ya di bidang sudah tersebut. sangat ahli. Jadi kalau Anda pengen jadi penjual minyak wangi ya bergaulnya dengan orang yang jualan minyak wangi. Minyak wangi, Tapi kalau ya Anda betul. pengen bisnis properti, bergululah kepada orang yang bisnis properti juga. ahli di bisnis properti itu. begitu ya. Oke. Iya, Mbak. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Iya. Mas Dedi banyak hal. Terus kemudian kalau kita ngomongin soal strategi mengelola keuangannya, Mas Ya, Dedi? ini ada saya lihat bisa lihat di layar kaca ya, strategi mengelola keuangan. Jadi saya menyebutnya 30, 30, 30 dan 10. Oke. Nah, bisa lihat di layar kaca. Jadi kalau semisal Anda sekarang punya pinjaman atau utang, strategi manajemennya seperti apa? 30 semisal 100 juta, kita anggarkannya 30%, berarti 30 juta untuk angsuran dulu. Oke. 30% untuk bisnis, 30% untuk cadangan, yang 10% untuk keluarga. Untuk keluarga. Oke. Itu adalah salah satu strategi bagaimana untuk kita memanajemen keuangan. Jadi, Mbak. Jadi kalau ada manajemen seperti itu, pastinya kita akan keuangannya lebih stabil nantinya, karena sudah ada anggaran untuk membayar utang. Iya. Jadi kalau kita bisnis kan biasanya ini ya, bisnis kan belum pasti, tapi utang itu harus pasti dibayar Pasti tiap dibayar, bulan. betul. Makanya harus kita anggarkan dulu dengan cara 30, 30, 30 dan 10. 10. Keluarga dapat, utangnya lancar, bisnisnya juga jalan, terus cadangannya juga ada. Ada, Jadi begitu seperti ya. itu manajemennya. Biar nggak bobol di sana sini begitu Iya, ya, benar Mas ya. Nah, lebih Oke, jelasnya baik. Bapak Ibu akan kita adakan seminar hari Kamis besok ya. Ya. Bisa lihat di layar kaca, itu jadwalnya ada. Ada, oke. Sekarang tinggal ambil handphonenya aja, kirim SMS untuk mendaftar. Nah, Ya. Cara mendaftarnya gampang, hanya kirimkan SMS saja. Ambil handphonenya sekarang, SMS dengan cara format yang seperti tertera di layar kaca. Betul. Seperti itu. Daftar spasi nama. Terus kemudian spasi kota, kotanya dari mana, oke. kirim ke nomor yang tertera di layar kaca. Betul, itu dia. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Oke, Mas Dedi siap, Mbak. ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Ini kayaknya menarik sekali nih seputar Sangat. bisnis properti ini. Iya, benar. Baik, dan pemirsa tetaplah bersama dengan kami akan kembali sesaat lagi.